Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Gustiana dan teman saya Anissa Sehila Solihah. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan materi tugas-tugas General Manager. Di sini kami mengambil contoh dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik utama berlokasi di Tangerang. Pada awalnya PT Mayora Indah Tbk mempunyai target market pasar yaitu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan mengadakan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target konsumen ASEAN. Kemudian melebar pangsa pasarnya ke negara-negara ASEAN. Produk perseroan ini juga sudah menyebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best List Company dari Berita 1, Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk antara lain sebagai berikut. Kedudukan tertinggi dari struktur organisasi tersebut yaitu RUPS, yang di bawahnya terdapat Dewan Komisaris, Komite Audit, kemudian ada Direktur Utama dan juga 4 direktur lainnya, ada Sekretaris Perusahaan, ada Audit Internal, dan juga beberapa bagian diantaranya Purchasing, Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan, dan Akunting, HRD dan Personelia, Legal, dan juga Manufacturing. Perusahaan Mayora Indah Tbk tidak memiliki general manager, sehingga tugas-tugas general manager telah dicakup oleh direktur utama. Direktur utama bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Direktur utama memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program umum perusahaan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Saat ini, jabatan Direktur Utama pada perusahaan Mayora dipegang oleh Andre Sukendra Atmaja. Secara umum, tugas Direktur Utama yaitu sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, dan juga pengelola sekaligus menjalankan perusahaan. Secara khusus, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memimpin seluruh aktivitas kegiatan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Yang kedua, bertindak selaku koordinator direksi dan komite eksekutif yang dibentuk untuk kepentingan perseroan, diantaranya unit audit internal. Yang ketiga, memimpin rapat yang dilaksanakan untuk menentukan dan mencapai tujuan perseroan. Yang keempat, bertindak sebagai wakil perseroan. Dan yang terakhir yaitu merencanakan dan mengembangkan sumber kekayaan perusahaan serta mengendalikan pembelanjaan. Selain menjalankan tugas-tugas tersebut, Direktur Utama juga mencanangkan beberapa strategi untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya. Adapun beberapa strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu meluncurkan produk baru dalam berbagai kategori makanan dan minuman untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu produk saja. Contohnya, Mayora tidak hanya fokus pada biskuit, tetapi juga minuman, makanan ringan, dan juga produk nutrisi. Yang kedua ada ekspansi pasar, yaitu menargetkan pasar baru baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan penjualan.
Mayora telah berhasil menembus pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Afrika. Strategi yang ketiga adalah inovasi produk, yaitu dengan terus mengembangkan produk-produk baru dengan rasa, manfaat, dan juga kemasan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Contohnya seperti peluncuran produk-produk baru dengan kandungan serat tinggi atau rendah gula. Kemudian ada akuisisi perusahaan, yaitu dengan mengambil alih perusahaan lain untuk memperkuat posisi pasar dan mendapatkan akses teknologi atau merek baru. Yang kelima ada pemasaran yang agresif, yaitu dengan melakukan kegiatan pemasaran yang intensif seperti iklan televisi, media sosial, promosi penjualan untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga mendorong penjualan. Kemudian yang keenam adalah peningkatan kualitas produk, yaitu dengan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan dari konsumen. Kemudian efisiensi biaya, yaitu dengan mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas. Kemudian fokus pada segmen ekonomi. Nah, di sini PT Mayora sering meluncurkan produk dengan harga yang terjangkau untuk menjangkau konsumen dari kelas menengah sampai bawah. Yang ke-10 ada kolaborasi dengan influencer. Nah, di sini kita juga dapat memanfaatkan popularitas para influencer untuk mempromosikan produk-produk dengan target market pasar terutama pada kalangan anak-anak muda. Selanjutnya ada penyesuaian produk dengan kebiasaan lokal. Nah, di sini Mayora juga menyesuaikan rasa dan kemasan produk dengan preferensi konsumen di masing-masing negara. Karena pasti masyarakat di tiap-tiap negara memiliki selera yang berbeda juga. Kemudian ada investasi dalam riset pengembangan, yaitu dengan membiayai penelitian untuk menemukan bahan baku baru dan teknologi produksi yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengelola rantai pasok, mengelola data konsumen, dan juga melakukan pemasaran digital. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.